Ya, sahabat Sufi, saya sedang berada di Keraton Selagangga. Inilah keraton tempat beliau Raden Adipati Kusuma-Adiningrat ya menikmati hari-hari sehari-harinya di Keraton Selagangga. Seperti apa ya? Yuk kita lihat Keraton Selagangga yang pada waktu itu digunakan untuk keseharian Adipati Adikusuma. Nah, ini diantaranya ya ruangannya kita lihat. Ini ruangan yang untuk meeting ini. Nah, masih beberapa ornamennya masih kuno ya. Nah, oke. Lalu kita di ruangan utama. Nah, ini juga sama kita lihat. Nah, ini yang tadi batu yang diamankan di pohon wargu ya. Yang tadi kita lihat di makam Jambansari, diantaranya diamankan di sini. Ini kita lihat nih batu-batunya ya. Ini batu yang diamankan tadi di tempat situs Jambansari. Nah, ini jadi cara Adipati Kusuma-Adiningrat berdakwah itu sangat halus sekali. Jadi tidak menghancurkan batu-batu ini ya, tapi batu-batu ini dikumpulkan sehingga bernilai sejarah pada masa sekarang. Ini usianya 200-an tahun ya. Kalau beliau memimpin pada 1800-an, nah ini masih terpelihara dengan baik. Ini batu-batunya ya. Nah, batu ini waktu itu menjadi simbol pemujaan pada zaman itu ya. Kita tidak tahu waktu itu. Saya hanya tahu waktu itu masih zaman Sanghyang. Nah, ini prasasti dari Bojong Salawe ini kita lihat tadi ya. Yang kita lihat di pohon wargu tadi. Nah, diambil dari sana. Nah, ini beberapa linggayoni masih ada, terpelihara dengan baik. Nah, ini arca yang tadi kita bilang arca itu. Nah, masih bagus sekali bentuknya arca, belum rusak. Nah, terus kemudian linggayoni juga masih ada, itu diantaranya. Nah, ini arca Dewa Ganesha masih berbentuk, tapi sudah tidak ini ya, wajahnya sudah enggak ini. Nah, oke. Nah, kemudian, nah ini juga simbol ya, maung. Nah, ini yang simbol maung galuh nih. Nah, ini yang sempat diabadikan. Nah, wow, masih asli kulitnya ini ya. Nah, kemudian kita lihat juga ini. Nah, ini apa ya? Nah, oh, meriam ya. Nah, ini yang masih peninggalannya masih kita lihat. Nah, ini pada zaman Belanda. Nah, ini salah satu foto-foto ya pada masa itu waktu Kanjeng Prabu Jumeneng ya. Nah, ini kemudian kita lihat ini ya, pusaka-pusaka yang masih tersimpan dengan rapi. Di sini ada keris, ini ada trisula ya. Kemudian ada keris kecil. Nah, ini kemudian ada tombak ya. Terus kemudian ada tongkat komando kecil. Nah, ini juga tombak ini ya. Ini ada golok, bedok kata orang Sunda ya. Nah, ini mata tombak. Nah, ini salah satu baju kebesaran pada masa Adipati Kusuma-Adiningrat ya. Kita lihat ini masih terawat dengan baik ya. Usianya sudah ratusan tahun, sahabat Sufi, luar biasa ya. Nah, kemudian simbol Galuh selalu ada payung. Ini kita lihat nih. Nah, payung ya. Ini simbol perlindungan. Jadi pemimpin di Galuh itu harus melindungi semua rakyatnya, maka menggunakan payung. Nah, ini kita lihat ini batu. Nah, ini saya belum dapat informasi nih batu ini untuk apa ini ya. Ini juga masa waktu itulah, zamannya zaman sangat tua. Nah, ini salah satu persenjataan yang masih tersisa ya, sahabat Sufi, kita lihat tuh. Nah, ini
pusaka-pusaka. Terus kemudian ada juga kujang kembar nih, luar biasa, masih terawat, tersimpan dengan baik. Nah, ini mah pedang pora ini ya. Ini bedok atau golok, salah satu persenjataan pada zaman itu ya. Kemudian beliau juga memerintahkan masyarakat untuk membuat masjid atau tajuk ya, atau musola ya. Nah, itu untuk pengembangan Islam. Nah, kemudian tadi kita lihat di dekat Zaman Sari itu ada danau ya, ada situ untuk pengairan di Zaman Sari. Tadi kita belum lihat ya, karena sudah didesain sangat modern sehingga nuansanya sudah modern. Nah, itu salah satu karya beliau ya, jadi menjaga sekali mata air. Nah, kemudian juga beliau adalah pemimpin. Nah, sebagai pemimpin beliau dikenal dekat dengan rakyatnya. Ketika itu 1800 beliau membudidayakan tanaman kelapa ya, sehingga Ciamis dikenal sebagai penghasil kelapa. Sehingga sampai sekarang dikenal sebagai kota Galendo. Galendo itulah hasil dari mengolah kelapa. Terus beliau juga disegani kawan dan lawan, terutama Belanda ya. Jadi selain dia berdakwah, kemudian memimpin masyarakat ini, dia juga mampu mengendalikan Belanda supaya tetap tidak menzalimi masyarakat Galuh. Nah, karena kegigihannya, karena keuletannya, karena sikapnya yang begitu baik kepada masyarakat, dan kemudian disegani oleh Belanda, maka pada tahun 1865 ya, tadi kita lihat payung kuning itu adalah penghargaan dari negeri Belanda. Karena apa? Beliau memang disegani oleh Belanda. Luar biasa. Oke, sahabat Sufi, di samping sebagai pemimpin, beliau juga dikenal Marok, menjadi ulama, menjadi pemimpin, dan menjadi tokoh yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dan sebagai sosok pendidiknya, kita lihat nih ya. Nah, ini beberapa, salah satu yang diabadikan ya. Nah, ini memang bukunya udah modern, tapi beliau sebagai seorang pendidik juga banyak koleksi-koleksi bacaannya ya. Namun yang kita saksikan hari ini memang buku-buku karya yang sudah zaman modern ya. Ya, kami belum mendapatkan konfirmasi dari Raden Hanif Radinal ya, mana buku-buku yang dibaca oleh beliau pada masa itu. Nah, inilah ya, masih ada ini bahasa yang dulu nih. Oh iya, oke. Nah, itulah barangkali mengenal sedikit tentang sosok Adipati Kusumandiningrat, salah satu sosok yang multi talenta pada zamannya. Beliau diberi kecerdasan, diberi kepekaan dan nyaah kepada masyarakat Galuh. Oke, sahabat Sufi, sampai di sini dulu ngevlog kita edisi kedua di Jejak Sufi. Kita sudah mengunjungi situs Zaman Sari dan sekarang berakhir di Keraton Selagangga. Inilah jejak Islam yang sudah kita lihat tadi ya, bahwa ternyata Adipati Arya Kusumandiningrat adalah sosok Sufi, penyebar Islam dan ulama yang memang concern dalam pengembangan Islam di masyarakat Galuh ya. Kami ucapkan kepada Wakil Kerajaan Galuh, Raden
Hanif Radinal yang sudah memberi izin kami untuk melakukan ekspor di Keraton Selagangga. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.